Halo para Waduers dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi bersama saya di channel kita Wadu Sanjaya. Ya, bagi Anda yang baru klik video kita, saya ucapkan terima kasih banyak, matur suwun, matur sembah nuwun sudah mengklik video ini dan tonton video ini sampai habis biar paham ya. Untuk video kali ini saya tidak membahas barongan teman-teman, mohon maaf sekali. Karena apa? Karena saya belum menyiapkan. Kemudian terus yang barongan 5 kemarin juga masih dalam proses, masih cari-cari video ya, masih kurang beberapa video lagi. Saya carikan yang bagus lah, makanya agak butuh waktu yang lama. Untuk video kali ini saya akan menceritakan lanjutan dari vaksinasi kemarin, suntik vaksin itu loh. Kemarin kan saya suntik vaksin. Nah, saya akan menceritakan pengalaman saya itu dan efek samping dan yang saya rasakan setelah vaksin itu, supaya teman-teman yang mau vaksin juga siap untuk menghadapi efek samping yang akan dialami. Baik, langsung saja opening dulu ya. Jret. Ya, jadi pada hari Sabtu kemarin, Sabtu tanggal berapa itu ya? Dua berapa? 27 atau 26? 28 itu. Itu kemarin itu saya vaksin menggunakan jenis vaksin atau nama vaksinnya itu adalah AstraZeneca. Ya. Sebetulnya ada Sinovac juga ya, ada jenis beberapa jenis lah ya. Ada Sinovac, ada apa gitu ya, yang lain-lain. Nah, kita ini kebagian yang AstraZeneca, teman-teman. Untuk proses vaksinasinya sih tidak sakit, suntiknya itu malah tidak terasa menurut saya ya. Tidak sesakit waktu disuntik yang kalau di pantat itu ya, itu sakitnya yang lebih sakit itu kalau di pantat itu. Kalau di bahu itu malah nggak sakit. Jadi pada saat disuntik itu saya tidak merasa sakit. Kemudian setelah itu kita pulang ya, pulang ke rumah masing-masing, itu masih belum merasakan efek samping apapun yang signifikan itu ya. Belum merasakan apa-apa lah pokoknya. Biasa saja, masih melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian saat tidur malamnya, malam itu juga belum merasakan saya. Ada teman saya yang sudah merasakan efeknya, ya. Jadi ada yang menggigil, ada yang demam gitu ya malamnya. Tapi saya belum. Anehnya itu. Saya justru ketika saya bangun tidur pagi, sekitar jam 4 subuh itu, saya bangun, nah itu loh, saya sudah menggigil. Saya sudah demam. Dari jam 4 itu sampai sepanjang hari itu. Jadi hari Sabtu ya saya vaksin. Kemudian hari Minggunya saya vaksin. Saya merasakan menggigil itu. Hari Minggunya sepanjang hari itu saya menggigil. Lemas, pusing gitu, campur aduk. Awalnya demam dulu. Demam tinggi, saya kompres. Saya tidak minum paracetamol, teman-teman. Teman saya banyak yang minum paracetamol dan mereka lebih enakan. Tapi saya nggak mau minum paracetamol. Kenapa ya? Karena harus keluar rumah kan, badan sudah lemes sekali, kayaknya nggak sanggup gitu ya kan. Saya posisi juga kos, saya sendirian, jadi tidak ada yang bisa saya mintain tolong untuk beli paracetamol atau apa. Jadi saya diem saja di rumah ya. Saya merasakan, benar-benar saya merasakan setiap rasa sakit yang saya alami itu saya rasakan. Jadi efek sampingnya itu menyiksa, teman-teman. Tapi kita tidak boleh menyerah ya. Jadi saya tetap harus bertahan gitu. Jadi saya apa? Saya kompres badan saya kompres dahi saya ini, saya kasih kain dengan air es itu yang sudah saya peras itu. Jadi saya sambil tiduran, dan tidur pun itu nggak nyaman. Semakin tidur kita semakin merasakan rasa sakit ya, ngilu-ngilu linu di badan itu terasa semua. Terus kemudian mau makan juga, nafsu makan itu berkurang. Saya paksa untuk makan. Hari-hari ini ya, hari Sabtu kemarin sampai Minggu, Senin ini, dan sampai tanggal 30 ini ada tanggal tua ya. Kondisi keuangan saya memang sudah sangat menipis, jadi saya makan seadanya yang ada di rumah. Saya makan nasi, eh, apa itu namanya, usus ya. Ada kemarin waktu saya pulang kemarin dikasih usus sama istri saya, dibawain usus, saya makan usus itu sama abon. Itu saja yang saya makan hari Minggu itu. Kemudian saya
tapi saya merasakan lapar lagi sorenya itu. Saya sudah lemas, mata ini kelemun-kelemun berkunang-kunang gitu. Lemas, saya mau beli makan. Saya pengen makan yang agak enak gitu. Maksud saya beli penyetan itu keluar. Setelah saya beli, saya makan malah tidak nafsu makan. Kok nggak rasanya nggak enak gitu rasanya. Terus akhirnya saya makan sedikit saja sampai saya simpen. Paginya saya makan lagi. Nah, hari ini Senin tanggal 29 ya ini. Senin tanggal 29 ini tadi pagi bangun dengan keringat yang cukup bercucuran. Keringat sangat banyak. Sebetulnya nggak tadi pagi aja. Tadi malam itu keringat banyak sekali keluar dari tubuh saya. Ya terus saya kencing terus bolak-balik keluar ke kamar mandi sepanjang malam itu. Ya saya usahakan untuk bisa tidur. Kemudian pagi tadi dengan keringat yang luar biasa banyak ya di kasur itu, spray itu basah kena keringat. Itu agak mendingan ya, pagi tadi ini agak mendingan. Nah tapi ini saya pahit, lidah saya ini putih pahit, jadi saya merasakan makanan juga kurang begitu enak. Ya tadi teman saya ada yang ngasih roti, ini roti dan susu ini ya, tapi juga saya tidak terlalu merasakan enak juga, tapi saya paksa untuk bisa makan ya. Jadi ini adalah vaksinasi baru tahap pertama teman-teman ya, dan tahap kedua nanti konon saya mendengar itu lebih parah katanya efek sampingnya ya. AstraZeneca ini luar biasa. Saya membaca untuk yang Sinovac itu efek sampingnya tidak seluar biasa ini ya. Ini enggak saya saja yang mengalami teman-teman. Jadi beberapa guru yang lain barengan saya kemarin yang vaksin itu juga demikian juga, merasakan juga. Tapi memang ada yang juga tidak begitu merasakan efek samping yang luar biasa, hanya pusing. Nah, setelah saya amati, setelah saya analisis, ternyata mereka yang mengalami efek samping yang minimal itu mereka kebanyakan pernah mengalami yang namanya COVID. Ya, ya ada salah satu teman itu tadi pernah dikarantina di asrama haji Surabaya ini. Dia juga merasakan cuma pusing sebentar, habis itu oke. Nah, dan beberapa yang lain. Nah, jadi saya simpulkan mereka yang mengalami efek samping yang minimal atau sedikit itu mereka yang pernah mengalami COVID. Justru kalau kita sehat itu kita malah merasakan gempuran dari virus itu, ya. Jadi kita kan memang vaksin itu kan dikasih virus yang sudah dilemahkan ya, supaya badan kita bisa segera merespon dan segera bisa membentuk daya tahan tubuh ya. Makanya kita demam 2 hari itu demam sekali. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ya mereka yang sudah mengalami COVID, sudah pernah terjangkit virus COVID itu ya mereka ya biasa aja karena penderitaan mereka sudah waktu kena COVID itu. Jadi sudah terbentuk imun mereka ya. Yang sudah pernah kena COVID itu ya sudah kuat lah istilahnya gitu. Setelah mereka disuntikkan vaksin ya efeknya cuma pusing aja. Ya karena itu efek dari imun mereka yang sudah bertahan, yang sudah kuat gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang mau merencanakan untuk vaksinasi ya seperti itu tadi. Efek sampingnya disiapkan, mentalnya disiapkan, segala sesuatunya supaya kalau efek sampingnya nanti terasa, teman-teman bisa melakukan pencegahan minimalisir rasa sakit lah istilahnya gitu. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara ya mempersiapkan paracetamol, mempersiapkan makanan-makanan ya penambah nafsu makan supaya makannya tidak malah berkurang ya. Ini saya masih lemas ini teman-teman, masih lemas, saya merasakan lemas ya. Belum kembali sepenuhnya, tenaga energinya belum kembali sepenuhnya. Pusing agak sedikit sekali, agak sedikit pusing, dan lidah saya pahit ya, makan nggak enak. Itu saja sampai hari ini. Jadi Sabtu, Minggu, Senin ya, 2 hari. Baik teman-teman, itu saja ya yang mau saya ceritakan. Nah mungkin nanti saya akan tanya teman yang lain apa mereka pengalamannya bagaimana. Nah kita bisa membandingkan nanti ya. Baik, jadi nanti untuk kedepannya saya persiapkan dulu untuk barongan 5-nya dulu ya teman-teman ya.
Baik, terima kasih sedulur semua dimanapun Anda berada di Gerobokan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Terus dukung channel kami supaya bisa berkembang ya. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam Wadwers. Rahayu, rahayu, rahayu.